Jeng, ya niraga medagang abangnya liu manuntung engken carane. Oh, tentu modal awal harus lebih sedikit daripada harga penjualan, atau harga penjualan harus lebih besar daripada modal awal gitu. Maksud saya ini? Nah, umpamanya tentu, umpamanya modal awalnya 100.000. Oh, kemudian kita harus jual seharga 110.000. Man, 10.000 itulah yang disebut dengan keuntungan tetan belum. Oh gitu. Oh, mencari hujan, nakon gitu. Rencana wakil sih bakal jualan martabak. Oh, bagus tanda belum. Cocok sih Jeng. Cocok. Tetapi masalahnya bisa sih ngai martabak. Ing. Wah, kones jadi sengalah hobi mendagang. Oh, Sebisa hobi. kan rencananya meniru anak presiden, nurutin dagang martabak. Tapi Jeng sujatine cita-cita utama wakilnya sih dari pegawai negeri. Man, Kone cai sing ngidang bantu lian sing lah ijazah. aduh blong. Tadi pelihara cai katrok cio. Man maksud cai ini? Saya mengambil sampel anak presiden dagang martabak itu. Tujuan saya nih, saya ingin cai sebagai orang Bali. Jangan suka milih-milih kerja. Abang cai dari pegawai negeri lah. Belum, takkan mungkin tuh seluruh masyarakat udah di pegawai negeri. Dengan tidak jadi pegawai negeri pun banyak orang hidupnya bisa sukses, bahkan lebih sukses. Yang dari pegawai negeri nento di samping dapat gaji kan misi gengsi Jeng. Bekerja itu bukan untuk gengsi Blong, tapi untuk prestasi hidup. Kalau cai punya prestasi, sudah pasti cai akan melahirkan gengsi. Untuk apa masih dari pegawai negeri tiada prestasi, hanya dari beban negeri. Cai jelema hidup ama gengsi denen Blong. Cai ingin dipandang sukses, cai menipu diri sendiri jatine. Menipu engken maksud cai neng. Sepeda motor cai ngeridit, TV cai ngeridit, almari ngeridit, kompor gas ngeridit, pokoknya semua ngeridit, bikin rumah juga ambil kredit. Sing dadi nak ngeridit. Bukan sing dadi Blong. Man, Punya nggak cai kemampuan untuk bayar, itu kunci utamanya. Supaya jangan begitu waktu cai bayar, cai kelimpungan pangling 7 keliling cari lindung uyahin. Itulah yang saya maksud cai konyol. Cai hidup tuh sama gengsi. Jak pragat ada slogan cai nek mati sing abo apa. kan benar kira kau mati sing apa. Benar sih benar. Memang mati sing abo apa Blong. Tapi mati itu juga perlu apa-apa. Maksud cai ini? Perlu pipis. Apa buin rago dadi nak Indo di Bali. Biaya mati mahal Blong. Dadi mahal. Sing dadi mayar itu gotong aja teludena apa kesemone. Kemudian langsung tanam, kemudian disembahyangi, atau ditabur bunga dan itu sudah dianggap selesai. Nggak bisa Blong. Wadi sing? Karena kita hidup punya budaya yang disepiriti agama. Sebagai manusia yang berbudaya di Bali Blong, begitulah ia menghargai sebuah kehidupan. Jangankan semasa hidup, setelah jadi mayat pun masih dihargai. Apanya yang harus dihargai? Apa nih? Jasa-jasa semasa hidupnya untuk kehidupan ini. Coba saya lihat. Apa? Para pejuang kemerdekaan tentu di masa lampau tentu dia harus berani sampai mengorbankan jiwa raganya untuk meraih kemerdekaan untuk negerinya, untuk ibu pertiwi tercintanya. Sampai sekarang pun Blong, beliau masih dihormati atas jasa-jasanya sebagai sebuah penghargaan generasinya atas perjuangan pendahulunya. Ingat Blong, Engken. hanya bangsa yang laknatlah yang tidak menghargai jasa leluhur. Jani cai lantas peragat berpikir mati sing apa-apa. Blong, Engken. mati sing apa-apa itu benar. Tapi menurut saya pandang itu sangat cocok sekali bagi orang yang sudah tidak produktif atau orang yang sudah tua Blong. Mon, Bagi cai yang masih produktif, tenaga masih kuat, pandangan itu tidaklah tepat. Bisa-bisa cai akan menjadi orang yang malas, tidak punya gairah kerja, cek pragat ngecelin siap lontok.
hidupnya berserah ke nasib sehingga Cai tidak ada usaha apa-apa. Masa gitu? Coba bayangkan kalau semua orang Bali punya pandangan seperti itu, Blong. Pasti hanya akan melahirkan orang-orang yang malas kerja, tidak kreatif dan tidak produktif. Ujung-ujungnya melahirkan kemiskinan. Kalau sudah miskin, akan banyak datang orang-orang luar ke Bali yang memiliki semangat kerja tinggi dan yang memiliki modal tinggi, yang pada akhirnya kita akan senang dan bangga hanya menjadi karyawan, atau jadi pelayan, atau jadi pesuruh, atau budak, atau kuli, atau babu, dan akhirnya kita terpinggirkan di negeri kelahiran kita sendiri. Wih, tadi jak resam seram tadi neben Cai Ceng. Ingat belum, jadi zaman global, pasar bebas, produk luar dengan gampang dan bebasnya masuk ke sini. Kalau Cai tidak kreatif dan produktif, Cai akan hanya terus jadi bangsa yang konsumtif, bangsa yang hanya bisa memakai, tidak bisa memproduksi sendiri. Ujung-ujungnya tawang Cai, Apa? pasti kemiskinan. Tawang Cai belum? Apa? Hanya orang yang miskin, bodoh, dan lemahlah yang bisa dijajah oleh orang kaya, pintar dan kuat. Itu sudah rumus tertentu belum? Mon Cai jani subuh masa doak nih. Yang saja Cai doak, mengapa kita bisa dijajah oleh produk asing datang ke sini? Itulah penyebab mindset gagal Cai yang memandang mati sehingga apa-apa. Ini yang tuyul-tuyul, santai saja, relax saja. Masih yang pidan kalau kejang ajak mati. Belum, negeri kita sesungguhnya kaya. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kadang gitu gendeng nih. Itu karena saking suburnya. Tapi kita tetap miskin, terbodoh, karena kita tak bisa mengelolanya sendiri. Maaf Blong, sekali lagi maaf. Mungkin Cai jangan tersinggung. Bali daerah pariwisata, hotel-hotel banyak bertebaran di daerah Nusa Dua. Saya metakonkan Caina. apa tak kunci? Berapakah jumlah hotel-hotel itu yang sungguh-sungguh milik orang Bali, bukan atas nama saja? Bisa dihitung dengan jari itu Blong. Tadi besok itu. Itulah salah satu efek karena kita selalu menghayal hidup santai, tur rileks, cara hayalan China, tapi tak mau mencoba melakukan dan untuk menggapainya. Mon salahkah kalau orang bermimpi dan berhayal? Semua orang tuh boleh bermimpi dan semua orang juga boleh punya mimpi. Tapi masalahnya tidak semua orang punya semangat tinggi. Dibutuhkan tekad yang besar Blong untuk mencapai setiap impian. Hidupmu berubah bukan dari apa yang kamu tahu, tapi dari apa yang kamu lakukan. Mimpi harus diimbangi aksi sehingga mimpi terbukti dan terjadi. Sebagai manusia harus jalan hidup dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Kejarlah mimpi sampai terbukti dan jangan berhenti sebelum sukses dinikmati. Docai mimpi Blong. Dunia ini kering tanpa hujan. Begitu juga hidup tidaklah lengkap tanpa tujuan. Jelaslah tidak salah tuh Blong untuk berfantasi, sebab semua orang bebas untuk bermimpi. Tapi percayalah, kalau Cai ngomong nasib, nasib itu bisa dirubah. Kitalah yang menentukan nasib kita dari karya kita, dari karma kita. Kesempatan masih terbuka dan mimpi bisa menjadi nyata. Ingat, Mungkin selama masih ada harapan, pasti selalu ada jalan. Oh, tapi masalahnya, apa? Cai hanya punya mimpi, tidak ada usaha, malas, tidak kreatif dan tidak produktif. Walaupun negeri kita subur dan kaya Blong, tapi kita tak bisa dan tak mampu mengolahnya sendiri karena kemiskinan dan kebodohan kita sendiri. Maka ujung-ujung Dawang Cai, Mungkin kita undang investor-investor dari luar yang punya modal uang banyak dan yang punya pengetahuan untuk mengelolanya. Dan akhirnya pun kita baru bangga menjadi kuli di sana. jelek ya anak dari kuli. Jelek sih tidak, tapi ingat Blong, Mungkin gaji kita, ekonomi kita, hidup kita ditentukan oleh dia, bukan oleh kita tuh. Makanya orang hidup mengkuli susah sekali bisa hidup kaya, kecuali dia ambil pekerjaan sampingan. tadi bisa gitu. Karena gajinya sudah dipatok oleh bos.
Yang subok itu pesu subo slogan cai ne. Tak usah hidup kaya, yang penting bahagia. Belum. Mungkin kaya itu bukan dosa, tapi anugerah asal dicari dengan jalan yang baik. Maka gapelah semaksih tenaga cai ne produktif. Maka cai itu tidak saja bahagia, tapi juga sejahtera. Yang pidan di subana cai tua tidak produktif lagi, urusannya beda. Beda engken. Jak dadi subangun selimut, jak bungkus awak cinikan slogan mati sing apapun tuh. Oh, menjani jualan martabak engken. Saran saya Blong, Engken. ambillah pekerjaan yang sesuai dengan skill dan bakat cai, sehingga cai bisa melakukannya dengan enak. Jadikan pekerjaan itu sebagai sebuah hobi. Bangunkan komitmen dalam diri dan kuatkan sehingga akan melahirkan ketekunan. Belajarlah sabar, jangan cepat mabuk sukses. Ingat, ikuti prosesnya, karena proseslah yang mendewasakan dirimu. Seiring dengan waktu, kesuksesan pasti cai gape. Percayalah, Tuhan selalu bersamamu. Sip lah, Ceng.